Situs Gunung Padang adalah sebuah markas besar radar persatuan kerajaan dunia yang jika suatu saat muncul bangkit, maka seluruh para kadang kinasiku sekalian, ketahuilah bahwa NKRI yang sama-sama kita cintai ini tidaklah sama dengan negara-negara lainnya. Selain diibaratkan seperti surga, bahkan tongkat kayu bisa jadi tanaman. Juga memiliki 1000 kisah bersejarah yang hampir semua sejarah itu menjadi kode etik alam semesta terkait kehidupan seluruh makhluk, dimulai dari masa lalu, masa sekarang, hingga masa yang akan datang. Sejarah tersebut mulai tertutup dan tersembunyi dari penglihatan kasat matanya manusia-manusia awam sejak munculnya ilmu-ilmu politik yang diciptakan oleh manusia-manusia cerdas namun tidak beriman, dan manusia-manusia beriman namun tidak cerdas. Sebab karena itulah saya hingga beberapa kali memberikan motivasi saran untuk beriman dengan cerdas, dan cerdaslah dalam beriman. Karena sebab orang beriman yang tidak cerdas bisa jadi teroris, dan orang cerdas yang tidak beriman bisa jadi koruptor. Sejak itulah kode etik alam ini menjadi tidak kasat mata, alias tertutup dan sulit untuk diprediksi, sehingganya menjadi misteri teka-teki yang paling dan sangat sakral. Saking sakralnya misteri kode etik alam semesta ini menjadikan tidak semua orang-orang hebat, kuat, dan mumpuni sekalipun bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengetahui, bahkan tidak menyadari kecuali yang telah tercerahkan jiwa kediriannya. Kalau di NKRI yang sama-sama kita cintai ini ada 3 titik tempat terpenting dan paling tua serta paling utama yang tidak ada di pulau-pulau lainnya, yaitu 1. Jawa Dwipa yang lebih akrab dikenal dengan sebutan sebagai Jawa Timur. Yang kedua, Bumi Jawa yang lebih akrab dikenal dengan sebutan sebagai Jawa Tengah. Dan yang ketiga, Jaya Dewata Tanah Pasundan yang lebih akrab dikenal dengan sebutan sebagai Jawa Barat. Yang ketiga, sejarahnya hingga kini dianggap sangat rumit untuk diprediksi atau diramal dan untuk diungkap. Hal ini terlepas dari memang sengaja dibuat rumit untuk diungkap oleh orang-orang yang beriman namun tidak cerdas, dan oleh orang-orang yang cerdas namun tidak beriman, atau lain-lain sebagainya. Menjelang abad kesempurnaan hidup di dalam kehidupan dunia akhirat, yang kesempurnaannya sangat bersih, sangat indah dan mewah, yang tinggal beberapa langkah lagi akan kita jumpai. Semua yang tidak ingin menjadi sampah alam, sampah dunia yang akan didaur ulang nantinya, berusaha untuk membersihkan identitas jati dirinya masing-masing. Seperti beberapa contoh berikut ini. Sejarah kuno yang selama ini disembunyikan, yang selama ini bersembunyi, atau yang selama ini sengaja disembunyikan oleh orang-orang yang berkepentingan terkaitnya. Sejarah-sejarah kuno yang disalah ceritakan, yang disalah artikan, yang disalah maksudkan, yang ditutupi atau dirahasiakan atau disembunyikan keaslian kebenarannya, terutama kerajaan-kerajaan yang dulunya moksa, menghilang tanpa bekas maksudnya.
akan bermunculan menunjukkan masing-masing identitas kesejatian jati dirinya. Namun sebelum kemunculannya tiba, yang kisahnya disembunyikan, dipolitiki, diselimpangkan, disalahartikan, atau disalah ceritakan, dan lain-lain sebagainya itu akan menuntut untuk dikabarkan, atau disampaikan, atau diceritakan dengan apa adanya, sesuai dengan keasliannya. Yang buruk minta diceritakan sejarah buruknya, sesuai keburukan yang seaslinya. Yang baik minta diceritakan sejarah baiknya, sesuai kebaikan yang seaslinya. Karena hanya dengan begitulah yang ada dari dulu-dulu bisa lolos dari proses pendauran ulang di era atau di zaman atau di abad kesempurnaan dunia akhirat ini. Kerajaan agung sejagat di Purworejo misalnya, Wilatikta Majapahit di Bali, kerajaan halusinasi di Tasikmalaya, kerajaan Sunda Empire di Bandung, dan lain-lain sebagainya. Itu sebagai contoh fotokopi dari tuntutan sebelum kemunculannya. Di saat ini, karena saya sedang berada di wilayah Jaya Dewata Tanah Pasundan, tepatnya di puncak perbatasan Bogor Cianjur, Jawa Barat, di mana radar misteri-misteri leluhur Sunda berpusat. Mungkin karena tahu kalau saya mendapat amanah atau mengendap terkait hal tersebut, mereka berdatangan hilir mudik silih berganti, menghampiri saya, menemui saya, tujuannya memohon kepada saya untuk mengabarkan kisah sejarah keaslian mereka secara publik ke publik. Namun karena saya belum mengiyakan apa yang diamanahkan atau dimandatkan atau ditugaskan kepada saya hanya senyum-senyum saja. Untuk apa? Tidak ada manfaat apapun yang saya dapatkan dari menginformasikan sejarah keaslian mereka selain kesedihan dan kepiluan manusia saya. Seperti yang sudah-sudah, ketika saya menginformasikan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat ada orang yang menghina saya, melecehkan saya, ngatain saya anjing, goblok, ndasmu, pekok, diotak-otakin, di komentar video yang saya informasikan. Untung enak di mereka kan, dan rugi tidak enak di saya. Jadi saya biarin aja. Tenang. Yang paling ngebet minta diinformasikan kisah sejarah keasliannya adalah Nyimas Ratu Ayu Gandasari. Kisah seorang wanita cantik dan sakti mandraguna yang memiliki peran penting dalam sejarah Babat Cirebon. Yang kisahnya memiliki beberapa versi sejarah yang ceritanya berbeda-beda, di antaranya sebagai berikut. Nyimas Ratu Ayu Gandasari atau Nyimas Panguragan yang makamnya di Desa Panguragan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini adalah termasuk sang penyebar agama Islam di wilayah Pasundan, khususnya wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Cirebon. 1. Ada yang meriwayatkan bahwa Nyimas Ratu Ayu Gandasari ini awal-awalnya adalah murid plus anak angkatnya Ki Kuwu Cirebon atau Ki Ageng Selapandan atau Pangeran Cakrabuana yang masih keturunan Prabu Siliwangi, dan sebutan Nyimas Ratu Ayu Gandasari diberikan oleh Sunan Gunung Jati setelah menjadi muridnya. Karena kesaktian dan kepintaran Nyimas Ratu Ayu Gandasari, maka Raja Galuh dari Majalengka yang beragama Hindu bisa ditaklukkan. Nyimas Ratu Ayu Gandasari juga ikut berjasa dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Pasundan, khususnya Cirebon. Dalam sebuah sayembara yang diselenggarakan untuk mendapatkan jodoh, Nyimas Ratu Ayu Gandasari dikalahkan oleh Syekh Maglung, yang kemudian keduanya dijodohkan oleh Sunan Gunung Jati dan menjadi suami istri. Pertemuan keduanya terjadi saat Syekh Magelung, yang dikenal juga sebagai Pangeran Soka, ditugaskan untuk berkeliling ke arah
barat Cirebon pada saat ia baru saja menyelesaikan pelajaran tasawuf dari Sunan Gunung Jati dan mendengar berita tentang sayembara Nyimas Ratu Ayu Gandasari yang sedang mencari pasangan hidupnya. Kedua, kisah lain menyebutkan bahwa menurut penuturan masyarakat di sekitar makam Nyimas Ratu Ayu di Panguragan, bahwa sesungguhnya Nyimas Ratu Ayu Gandasari berasal dari Aceh, adik dari Tubagus Pasai atau Fatahila, putri dari Mahdar Ibrahim bin Abdul Ghafur bin Barkah Zainal Alim. Ketika kecil beliau diajak serta oleh Ki Ageng Sela Pandan. Dan diangkat sebagai anak saat sepulang menunaikan ibadah haji ke Mekah. Yang ketiga, kisah lain menyebutkan bahwa Nyimas Ratu Ayu Gandasari yang sebenarnya adalah putri Sultan Hud dari Kasultanan Basem Paseh berdarah Timur Tengah merupakan salah satu murid di pesantren Islam Putri yang didirikan oleh Ki Ageng Sela Pandan. Karena kecantikan dan kepandaiannya dalam ilmu kanuragan, beliau telah berhasil menipu pangeran dari Raja Galuh, sebuah negara bawahan dari kerajaan Hindu Galuh Pajajaran, yang kemudian menjadi raja bernama Prabu Cakraningrat. Konon Cakraningrat tertarik untuk menjadikan Nyimas Ratu Ayu Gandasari sebagai istrinya. Ia pun tak segan-segan mengajak Nyimas Ratu Ayu Gandasari berkeliling ke seluruh pelosok isi kerajaan, bahkan sampai dengan ke tempat-tempat yang amat rahasia. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Cakrabuana, orang tua angkat Nyimas Ratu Ayu Gandasari, untuk kemudian menyerang Raja Galuh. Yang keempat, Nyimas Gandasari ada yang menyebutkan putra Mahdar Ibrahim bin Abdul Ghafur. Ada juga yang menyebutkannya sebagai putra Sayyid Malik Saleh dari Aceh yang dibawa oleh Ki Kuwu Cirebon ke Jawa untuk mengislamkan Raja Galuh. Ratu Mas Ayu Gandasari berupaya dengan beberapa cara. Salah satunya adalah menyamar, maksudnya merubah wujud menjadi perempuan cantik. Dan oleh Syekh Syarif Hidayatullah diberi sebutan sebagai Nyimas Ratu Ayu Gandasari. Dan yang paling heboh lagi adalah ada kesenian adat Cirebon yang sangat sakral, yaitu tari topeng dan lais, yang jika penarinya belum dimasuki arwah Nyimas Ratu Ayu Gandasari, maka pentas kesenian tersebut belum bisa disebut sukses atau berhasil dalam pementasan kesenian adat Cirebon. Dan yang paling mengerikan lagi, tidak sedikit para peziarah makamnya yang mengambil tanah kuburannya sebagai sarana untuk merusak kebahagiaan orang lain atau menghancurkan kesuksesan orang lain. Dan masih banyak lagi kisah-kisah lainnya yang menceritakan sejarah tentang Nyimas Ratu Ayu Gandasari. Dan semuanya itu sah diakui masyarakat dan mendapat izin dari percetakan buku, entah itu buku umum maupun buku sejarah babat Cirebon. Apakah semua kisah yang menceritakannya berbeda-beda itu semuanya adalah benar? Kalau tidak benar, mana mungkin mendapatkan stempel izin dari yang berwenang memberi izin, kan? Berarti semuanya itu benar. Dan stempel halal atau sah inilah yang menjadi acuan keyakinan dan kepercayaan manusia modern zaman now. Ya apa ya, ayo. Namun semuanya itu tidaklah sama dengan keaslian yang seaslinya. Sebab itu, yang bersangkutan dengan kisah sejarah tersebut dari tadi ngeribet terus, memohon kepada saya untuk menginformasikan yang seaslinya tentangnya. Artinya, semua itu terlalu jauh dari yang sesungguhnya. Kebanyakan orang mempercayai dan menyukainya.
bahkan dijadikan sebagai landasan dasar keyakinan kepercayaannya. Lalu siapakah sebenarnya Nyimas Ratu Ayu Gandasari itu? Dan bagaimana kisah yang sebenarnya tentangnya? Dan tenang. Namun maafkanlah, misteri ini biarlah tetap menjadi misteri. Saya tidak mau lagi buang-buang waktu laku murni saya untuk ngurusin yang begituan. Paling-paling panjenengan hanya akan mencaci maki saya, ngatain anjing, asu, goblok, memutarbalikan fakta sejarah, takabur, dan lain-lain sebagainya. Jadi, saya tidak mau lagi mengorbankan diri pribadi saya untuk dihina, dicaci maki, demi terungkapnya keaslian sebuah sejarah. Sudah lebih dari cukup bagi saya dihina sejak kecil. Yang kedua, tentang penanggung jawab situs keramat Gunung Padang yang terletak di Cianjur, Jawa Barat, yang memiliki banyak kisah sejarah beredar di mana-mana. Namun bukan hanya tidak sesuai, tapi juga tidak ada satupun kisah ceritanya yang berhasil mengungkap kenyataan yang sebenarnya tentang situs Gunung Padang hingga sekarang ini. Situs Gunung Padang adalah sebuah markas besar radar persatuan kerajaan dunia yang jika suatu saat muncul, bangkit, maka seluruh kerajaan yang pernah ada di dunia ini, mulai dari peradaban dunia kuno hingga peradaban dunia modern zaman sekarang ini, akan terungkap kebenarannya, keasliannya. Karena seluruh kerajaan di dunia itu radarnya berpusat di tempat yang sekarang ini dikenal dengan sebutan sebagai situs Gunung Padang. Ini kono ongglonya dari kemarin hingga sekarang ngintil terus. Tidak capek-capek dan tidak bosan-bosannya merayu saya, memohon kepada saya untuk menginformasikan kebenarannya yang sesuai dengan keaslian sejarahnya. Namun sekali lagi maafkan, saya tidak akan menginformasikannya, menceritakan apapun. Sebab karena percuma saja, paling yang saya peroleh sedikit ucapan terima kasih dan banyak cacian beserta makian dan hinaan. Namun apapun komentarnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu untuk melihat video saya di YouTube, walaupun cara melihatnya gagal paham. Juga banyak-banyak terima kasih saya ucapkan dengan tulus karena sudah rela mengorbankan spiritualnya, membuang waktunya dan pulsanya dengan sia-sia hanya untuk ngatain saya di kolom komentar video saya. Doa saya, semoga panjenengan yang telah mencaci maki saya, menghina saya, mengolok-olok saya, meremehkan saya, mencela saya, ketika saya menginformasikan sejarah yang sesungguhnya atas permohonan yang mempunyai sejarah itu sendiri dengan cinta, kasih sayang, dan apa adanya, diberi waktu umur panjang hingga sampai pada waktu kemunculan sejarah yang saya informasikan. Sehingga bisa menyaksikannya sendiri, bukan katanya anjing, babi yang goblok dan tukang ngarang cerita bin sok tahu ini yang sedang jualan wahyu di YouTube untuk beli rokok dan makanan. Aduh. Doa spesial saya untuk panjenengan. Semoga saja selama dalam proses kesadaran panjenengan bisa tergugah, sehingganya panjenengan segera mau bertobat dan beriman hanya kepada Tuhan yang panjenengan percayai, yang panjenengan yakini. Karena hanya dengan begitu panjenengan tidak tergilas oleh sejarah yang akan panjenengan saksikan nantinya. Sebab percuma bisa menyaksikan kalau bersamaan saat menyaksikan itu, panjenengan tergilas hancur masuk pabrik pendaur ulang sebagai produk gagal. Ya enggak? Jadi, biarlah misteri ini tetap menjadi misteri hingga tiba pada masa kebangkitannya sendiri nantinya. Walau ini adalah bagian dari tugas atau perintah Romo yang harus saya lakukan, saya punya hak untuk menolaknya. Kalau tugas itu menjadikan saya tidak tenang, tidak bahagia, tidak nyaman.
Para kadang kinasiku sekalian, kita memang wayang yang harus memerankan perintah dalang. Namun kita bukan wayang kulit yang terbuat dari kulit hewan, juga bukan wayang golek yang terbuat dari kayu, dan bukan lukisan wayang yang terbuat dari tinta. Kita ini wayang orang, wayang manusia hidup yang memiliki rasa dan perasaan serta pikiran dan hati serta nurani. Jadi sekalipun wayang, tolaklah peran yang diperintahkan oleh sang dalang itu jika peran yang harus diperankan kita menjadikan kita tidak tenang, tidak bahagia, tidak nyaman. Tapi bagaimana bisa Pak Web? Lah berkomunikasi saja tidak bisa, melihat saja tidak. Ya itu resiko Anda. Kenapa Anda menjadi mayat hidup? Coba kalau jadi manusia hidup, pasti ngerti, pasti paham, pasti tahu dan bisa. Dan tenan. Para kadang kinasiku sekalian, perkuatlah keimanan kita dengan laku murni menuju suci, yaitu mengibadahkan atau mempraktekkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, tersebut wahyu pancalaku. Seperti yang sudah saya informasikan melalui ratusan video dan artikel di internet, atau secara langsung ketika kadangan dengan tanpa tedeng aling-aling. Berusahalah semaksimal mungkin untuk terus-menerus tanpa henti selalu menjaga pikiran, hati, dan syahwat dengan cara menjadi keudangan Romo. Sebab karena hanya dengan begitu kita tidak menjadi sampah dunia yang akan disapu bersih untuk didaur ulang agar bisa menjadi penghuni abad kesempurnaan hidup yang indah, bersih, dan mewah yang beberapa saat lagi akan kita jumpai. Ramalan Aji Jongko Joyoboyo dan tuntutan Sabdo Palon Naya Genggong leluhur kita tidak bisa dihindari lagi dan benar-benar akan terjadi, dan beberapa saat lagi akan terjadi. Sebab ini sudah waktunya, karena ini sudah saatnya, sudah masanya dengan yang telah diperjanjikan. Maka persiapkan diri kita sebagai Romo Putro, bukan Putra Romo, karena abad kesempurnaan hidup ini adalah zamannya Romo Putro, dunianya Romo Putro, eranya Romo Putro, abadnya Romo Putro, bukan Putro Romo. Jadi segeralah hijrah dari Putro Romo ke Romo Putro. Jangankan orang awam, orang yang pintar, pandai, hebat, kuat sekalipun akan tergilas dan tersapu bersih oleh jagat jika masih terus asik mengumbar pikiran, hati, dan syahwat. Putro Romo pun sama, akan tergilas dan tersapu jagat jikalau masih punya waktu untuk membenci, memfitnah, membuli, mengadu domba, menghakimi, iri, sirik, dengki, dan sejenisnya. Bakal sirno layu tersapu untuk didaur ulang. Sebab Putro Romo yang seperti itu tidak ubahnya orang awam. Ya, kalau hasil daur ulangnya lebih baik dari yang sekarang. Kalau jauh lebih buruk dari yang sekarang, apa mau nunggu didaur ulang lagi? Iya, kalau didaur ulang lagi. Lah kalau tidak didaur ulang lagi, misal dibiarin begitu saja seperti sampah di tepi pantai yang kumuh itu, bagaimana? Ayo. Edan tenan. Percerahkanlah panjenengan semuanya dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari lubuk dalam hati saya wong edan baku yang paling dalam. Selamat. Rahayu, damai tentram. Saya wong edan baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang moho suci. Basuki yuwana teguh rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan salam kebajikan.